Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pemateri Al-Ustaz Muhammad Al-Zahabi hafizahullah taala. Beliau yang akan mengisi sesi kedua yang membahas tentang fase dakwah Rasulullah SAW di kota Makkah. Tafadhal Ustaz untuk bisa share screen. Tapi kemarin sampai di surat Al-Muddathir ya Ustaz ya. Berarti di slide sebelumnya. Baik. Slideshow. Ya. Sudah tampil atau belum? Masih loading. Baik, sudah Ustaz. Baik Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan kepada antum. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada hari ini, di antara nikmat yang perlu kita syukuri adalah nikmat keimanan dan nikmat keamanan. Nikmat keimanan dan juga nikmat keamanan. Dua hal yang sangat mahal sekali di hari ini, di zaman yang penuh fitnah ini, di saat sebagian saudara-saudara kita di beberapa belahan dunia sedang merasakan suatu keadaan yang tidak aman, suatu keadaan yang mana mereka untuk pergi ke masjid pun mereka ketakutan, ya, tidak bisa menjalankan ibadah dengan merdeka. Maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim merawat keimanan dan merawat keamanan ini dengan menuntut ilmu dan juga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya fillah yang dirahmati Allah, pembahasan kita kemarin sampai pada turunnya wahyu. Sampai pada turunnya wahyu. Anak akan mundur terlebih dahulu kepada di usia 40 tahun, yang mana usia 40 tahun ini adalah usia kematangan umat manusia, dan beberapa versi sejarah menyebutkan rata-rata Nabi dan Rasul itu diutus, rata-rata, artinya bukan semuanya pasti umur 40 ya, tapi rata-rata itu adalah di umur 40 tahun. Dan tentang fase turunnya wahyu ini, maka ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dimulai dari ar-ru'ya as-sadiqah atau mimpi yang benar dalam tidur. Ya, tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Artinya mimpinya bukan mimpi yang tidak jelas. Kalau kita hari ini manusia biasa ya mimpinya kadang mimpinya nggak jelas, ya, abu-abu. Ya, ini mimpinya sangat terang benderang. Kemudian beliau dianugerahi rasa ingin untuk menyendiri atau berkhalwat, bertahanus, beribadah, bertafakkur. Ya, itu di Gua Hira. Ya, di Gua Hira. Itu adalah ibadah di malam hari dalam beberapa waktu. Kemudian beliau kembali kepada keluarganya untuk mempersiapkan bekal. Ya. Dan kalau kita lihat hari ini pun, ya, Allah,
jarak dari Gua Hira dan rumah Nabi Muhammad kurang lebih ada di sekitar dekat dengan Masjidil Haram Recording in ya, progress. di Mekah, di pusat kota Mekah. Itu jaraknya ya cukup cukup jauh ya. Dan untuk naik ke atas Gua Hira di Jabal Nur hari ini sudah ada anak tangganya. Hari ini sudah ada anak tangganya, sudah nanti mau dibangun kabel kar ya informasinya. Ya, kalau kita lihat walaupun sudah anak tangga yang pernah eh, beberapa teman-teman lakukan atau kami sendiri pernah juga melakukan naik ke Jabal Nur untuk mencoba, itu kurang lebih sekitar setengah jam. Ya, setengah jam sampai 45 menit ya kurang lebih. Itu untuk sampai ke atas itu dari bawah, ya, jalan dari bawah. Artinya perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sangatlah besar. Bahkan ketika Rasulullah SAW untuk eh, bertahanus atau berkhulwati. Ya, kemarin kita sudah menyinggung bahwasannya yang dengan ibadahnya Rasul ini kaifiyahnya tidak kita ketahui. Kaifiyahnya tidak kita ketahui. Singkat cerita sampai datanglah malaikat Jibril. Ya, kemudian eh, dengan mengatakan Iqra dan Rasul menjawab Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Eh, Maka di sini Nabi menjelaskan, malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, Iqra. Kemudian jawab, aku tidak bisa membaca. Lagi, malaikat Jibril memeluk Nabi, kemudian dengan sangat kuat, lalu melepaskannya, kemudian mengatakan, Iqra. Kemudian dijawab lagi, Ma'ana biqari. Ya, sampai tiga kali. Ya, kemudian turunlah surah Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan di sini ada pelajaran penting. Ya, di sini ada beberapa pelajaran penting nanti akan kita simpulkan, kita selesaikan dulu kisahnya. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah SAW kembali dalam keadaan hatinya takut. Beliau pulang setelah peristiwa turunnya surah Al-Alaq ini. Beliau letih, takut, panik, pulang menemui istrinya. Siapa istrinya? Khadijah. Ya, Khadijah. Kemudian Rasul mengatakan, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah menyelimuti suaminya tersebut. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Khadijah, ya, saya takut pada diri saya. Ya, saya takut pada diri saya. Maka Khadijah mengatakan menghibur suaminya, demi Allah, ya, dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, engkau suka membantu, engkau suka menolong orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan lain sebagainya. Dipuji sama istri, dihibur. Ya. Kemudian setelah itu, setelah tenang, maka Khadijah memberikan solusi untuk membawa suaminya ini menghadap kepada anak saudara pamannya atau yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah salah seorang penganut agama Nasrani yang ada pada zaman jahiliyah. Artinya beliau membaca kitab, termasuk dari ahlul kitab. Dan waktu itu usianya Waraqah sudah lanjut. Dia matanya sudah tua, sudah buta matanya. Kemudian Khadijah mengatakan, wahai anak pamanku, ya dengarkanlah perkataan dari anak saudaramu ini. Ya. Maka Waraqah mengatakan, wahai anak saudaraku, apa yang kamu lihat? Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kisahnya tersebut. Lalu Waraqah menjawab, itu adalah Namus atau Jibril yang datang kepada Musa alaihissalam. Ya, alangkah indahnya bila saya masih muda atau masih kuat, maka saya akan berdiri di posisimu. Saya akan membentengimu, saya akan membelamu di saat kaummu mengeluarkanmu dari kampung halamanmu. Maka saat itu Rasul bertanya, ya, apakah mereka akan benar-benar mengeluarkan saya dari kampung saya? Maka Warqah mengatakan benar. Tidak ada orang yang membawa seperti apa yang kamu bawa kecuali orang tersebut akan dimusuhi. Dan saya berjanji, kata Warqah, kalau saya mendapati hari tersebut, maka saya akan menolongmu dengan pertolongan yang maksimal. Ini adalah kisah awal tentang turunnya wahyu yang pertama dan disebutkan di dalam uh, kitab Rahikul Maktum bahwa peristiwa ini kurang lebih terjadinya di hari Senin
tanggal 21 Ramadan. Ya, tahu pada saat itu usia Rasul kurang lebih adalah 4 tahun. Ya, 40 tahun, 40 tahun dalam kalender Hijriah. Ya. Ya, Masya Allah, pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa eh, tentang turunnya wahyu ini, bahwasanya di antara Jibril memeluk Rasul dengan keras, ya, sampai 3 kali. Maka di sini Surah Al-Qadi mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang tidak boleh memukul, ya, anak, tentu dengan pukulan yang mendidik, dalam mengajarkan Al-Quran itu lebih dari 3 kali. Ya, lebih dari 3 kali. Sebagaimana Jibril hanya memeluk dengan keras yang menyebabkan tersesat hanya tiga kali saja. Ya, ini termasuk salah satu metode pendidikan, ya, atau dalam tarbiyah al-ulad, ya, bahwasanya jangan sampai lebih memberikan hukuman dalam mengajarkan Al-Quran itu sampai lebih dari 3 kali, karena Rasul hanya membatasi waktu itu lagi eh, dibekap, ya, oleh Jibril, itu kurang lebih hanya 3 kali saja. Kemudian berikutnya, ya, tentang wahyu tersebut, ya, berupa perintah untuk membaca, Iqra, perintah untuk membaca atau Iqra. Maka di sini disebutkan di ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ini menjadi isyarat, ya, bahwasanya, ya, ketika kita belajar, ketika kita membaca, ketika kita mempelajari suatu ilmu pengetahuan apapun itu, dan tentu yang paling utama adalah ilmu syariah, bahwasanya itu harus dibarengi dengan keimanan, dan ilmu yang benar adalah yang bisa mengantarkan kepada keimanan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang paling pertama disebutkan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Maka harus bersama, kita harus ketika mengetahui atau ingin belajar itu harus dihadirkan keimanan, dan ilmunya tersebut harus menambah keimanan. Berikutnya tentang kisah ketika Rasul tadi, ya, bertemu dengan Khadijah setelah mendapatkan wahyu. Maka di sini kita lihat langkahnya Khadijah. Ya, mungkin di sini ada yang sudah berkeluarga, banyak yang sudah berkeluarga, atau para ummahat di sini yang hadir. Ya, apa yang akan Anda lakukan ketika Anda melihat suami Anda tiba-tiba datang ke rumah, ya, dalam keadaan panik, ya, dalam keadaan panik tiba-tiba cucuran keringetan, ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan ketika buka pintu rumah? Wah, kenapa ayah? Kenapa engkau sayangku? Coba lihat Khadijah. Khadijah dengan tenang, ya, dengan tenang. Beliau tidak mencecar Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam pertanyaan. Ada apa sayangku? Kenapa engkau seperti ini, seperti itu? Ya. Tapi beliau memulai dengan menenangkan. Ya. Yang dia lakukan adalah menenangkannya. Ya. Karena apa? Kalau orang dalam kondisi panik, dalam kondisi ketakutan, tidak bisa berpikir panjang. Ya. Susah untuk berpikir, untuk menceritakan detail kejadian. Maka ini diantara yang dilakukan oleh Khadijah, yang menjadi teladan bagi para ummahat, bagi para istri-istri terbaik kaum muslimin hari ini. Tentu mempelajari sejarah Khadijah di mana beliau menenangkan suaminya. Bagaimana caranya Khadijah kemudian mendengarkan curahan hati, mendengarkan keluhan, ya, mendengarkan dengan detail cerita yang disampaikan oleh suaminya, kemudian bukan hanya sampai mendengarkan saja, tapi juga ikut memberikan solusi. Di antaranya adalah dengan mengantarkan Nabi Muhammad kepada anak saudara pamannya, anak pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal. Lalu berikutnya, setelah, ya, turunnya surah Al-Alaq ini, terjadi masa fatrah dari turunnya wahyu, atau masa vakum, ya, masa vakum. Dan
ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berapa lama masa fatrah turunnya wahyu ini sehingga wahyu ini tidak turun. Ya. Ada yang menyebutkan sampai 3 tahun, bahkan ada yang menyebutkan ini hanya beberapa hari saja. Wallahu alam. Ya, namun di antara beberapa literasi yang kami baca, ya kurang lebih ini sebenarnya hanya beberapa hari saja. Ya, tidak sampai eh, bertahun-tahun, ya tidak sampai bertahun-tahun. Dan ada yang unik di sini terkait dengan kisah terputusnya wahyu. Kebanyakan beberapa buku sirah itu menampilkan kisah bahwasanya Rasul sampai ingin menjatuhkan dirinya ke dalam eh, jurang, ya, karena putus asa tidak turunnya wahyu. Ada beberapa buku sirah yang menampilkan hal tersebut dan ini merupakan riwayatnya mereka sandarkan dari riwayat Az-Zuhri atau dikenal juga dengan Balagh Az-Zuhri. Ya. Maka di sini di antara para ulama hadis, di antaranya Dr. Akram Dia Al-Umari, itu menyebutkan bahwasanya kisah ini yang berkaitan dengan ya, Rasulullah SAW akan menjatuhkan dirinya ke dalam jurang ya, karena tidak mendapatkan wahyu terkait dengan putusnya masa wahyu ini selama beberapa hari itu adalah kisah yang tidak valid, kisah yang tidak valid dan tidak benar. Karena apa? Karena ya, bertentangan dengan kemaksuman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita tahu bahwasanya ya, Rasul itu adalah maksum, ya, terbebas dari perbuatan-perbuatan yang tercela, bahkan dari sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari sejak kecil. Ya, ini diantara tadi. Ya, kalau kita sudah mengetahui poinnya tentang masalah akidah, bagaimana kita meyakini Rasulullah SAW, maka sejarah-sejarah yang tidak benar, insya Allah kita dapat bersihkan. Termasuk tadi tentang bagaimana ada beberapa riwayat dari buku sejarah menyebutkan bahwasanya Rasul itu akan bunuh diri, misalnya bahasa kasarnya seperti itu. Maka ini adalah tidak benar. Ini adalah tidak benar karena bertentangan dengan kemaksuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu turunlah ya, ayat ya, ketika Rasulullah SAW sedang berjalan ya, berjalan menuju Gua Hiro, maka ya, beliau mendapatkan wahyu berikutnya yang berbunyi ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya, surat Al-Mudatsir. Ya, ini merupakan wahyu berikutnya ya, yang turun yang merupakan perintah di dalam surah Al-Mudatsir ini adalah perintah untuk berdakwah. Ya, kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Maka di sini ya, di sini Rasulullah SAW mulai ya, mengajak kerabatnya, orang-orang terdekatnya ya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan masuk fase dakwah di Mekah. Ya, setelah tadi wahyu sudah turun, kemudian ada hikmah juga yang tak kalah pentingnya terkait dengan bagaimana fase kenabian. Ya, jadi dapat kita ringkas dari 5 poin. Yang pertama adalah ketika masa kenabian itu sudah dekat waktu kenabian, maka tersebarlah berbagai macam berita di segala penjuru dunia tentang akan datangnya Nabi akhir zaman. Ya, karena para ahlul kitab mengetahui ya, ciri-ciri fisiknya, kapan terjadinya peristiwa tersebut, itu mereka mengetahui. Jadi seluruh dunia ya itu mengetahui akan dekatnya waktu turunnya kenabian tersebut. Berikutnya adalah fase yang kedua, ketika setelah masa kenabian sudah dekat, maka Nabi Muhammad SAW itu senang untuk bertahanus, untuk berkhalwat, untuk menyendiri di Gua Hira. Ya. Dan tentang batas waktunya, wallahu alam berapa masa waktu yang beliau habiskan ya ketika berada di Gua Hira. Yang jelas beberapa literasi sejarah menyebutkan kurang lebih pada saat itu adalah di saat usia beliau 40 tahun.
Kemudian fase berikutnya yang ketiga, bahwasanya beliau mendapatkan mimpi yang benar, ar-ru'ya as-sadiqah. Ya, ar-ru'ya as-sadiqah. Mimpi yang terang benderang. Dan ini terjadi beberapa bulan ya, sebelum turunnya wahyu yang pertama. Terjadi beberapa bulan sebelum turunnya wahyu yang pertama. Dan ini juga sebagai muqaddimah. Ya, hal ini sebagai muqaddimah. Jadi wahyu itu tidak langsung turun, ujuk-ujuk turun di Gua Hiro. Tidak. Tentu ada muqaddimahnya, di antaranya adalah mimpi yang benar tersebut. Kemudian fase yang keempat yaitu turunnya wahyu di Gua Hiro melalui perantara malaikat Jibril, yaitu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Dan ini adalah baru sekedar ya Rasul menyandang kenabian. Belum ada perintah untuk menyebarkan atau menyerukan dakwah ini. Ya, belum ada. Nanti ketika turun yang berikutnya, ya, fase yang berikutnya yang kelima, yang terakhir, kum fa'andir. Ini barulah dia fase bahwasanya Rasul diperintahkan untuk memberi peringatan. Ya, ini adalah martabat risalah. Ya, kalau yang tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, sering sekali kita temukan bahwasanya ini Rasul diangkat menjadi nabi melalui surat Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul melalui surat Al-Muddatsir. Ya, karena di sana ada pesan kum fa'anzir, maka perintah. Ya, dan Tuhanmu agungkanlah, ya bangunlah lalu berilah peringatan. Ini merupakan fase turunnya wahyu yang kelima atau yang terakhir, yaitu adalah dengan memberikan peringatan. Maka disinilah dia dimulai dakwah secara kita kenal fase Mekah. Ini ada secara garis besar ada tiga fase. Yang pertama itulah dakwah secara sirriyah atau dakwah secara terbatas, secara tertutup, atau yang lebih dikenal dengan juga dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Walaupun di sini sembunyi-sembunyinya bukan main petak umpet ya maksudnya ya. Tetapi adalah lebih pada terbatas atau sirriyah. Berikutnya ada juga namanya dakwah jahriyah. Ya, dakwah jahriyah secara terbuka, secara terang-terangan. Kemudian yang terakhir ada fase dakwah di luar kota Mekah. Ya, fase dakwah di luar kota Mekah. Jadi ini adalah tiga fase yang akan dijalani selama Rasulullah SAW sebelum hijrahnya ke kota Madinah. Dan beliau melakukan dakwah secara sirriyah itu kurang lebih selama 3 tahun. Ya, kurang lebih selama 3 tahun. Dan ya, hal ini biasalah ya kalau orang melakukan atau mendapatkan misi. Ya, tentu misi tersebut kepada siapa harus disampaikan terlebih dahulu? Harus disampaikan kepada orang-orang yang terdekat, orang-orang pilihan, ya, orang-orang pilihan dari keluarganya yang terdekat, orang-orang yang terdekatnya, teman-temannya yang bisa dijadikan sebagai penopang. Ya. Maka muncullah orang-orang yang memenuhi kriteria tersebut. Ya, di antaranya ada siapa? Ada Ummul Mukminin Khadijah, kemudian ada Zaid bin Harisah, ada Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita lihat coba di antara yang pertama kali masuk ke dalam agama Islam, yang pertama adalah Khadijah, merupakan istri Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang pertama kali, bahkan dari seluruh umat manusia yang pertama kali beriman, adalah seorang wanita yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Berikutnya, di sini tidak ditampilkan di layar. Berikutnya yang paling utama masuk Islam juga adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal. Ya. Hal ini disebutkan bahwasanya jangan ada, Rasul pernah bersabda yang artinya jangan ada yang mencemooh atau mencela Waraqah bin Naufal. Ya, karena saya telah melihat sebuah surga atau dua buah surga untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Maka di sini Ibnu Katsir mengomentari. Ya, setelah peristiwa itu, ya tidak lama kemudian Waraqah meninggal. Ya, karena apa yang dikatakannya adalah ungkapan keimanan terhadap apa yang dia dapatkan dan sebuah keyakinan terhadap wahyu dan niat yang tulus untuk mengikuti kebenaran yang sebentar lagi tiba. Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah mengatakan bahwasanya Waraqah bin Naufal masuk Islam saat itu dan berjanji untuk membela Rasulullah SAW tak kala dikeluarkan dari kampung
halamannya. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga pernah mengatakan, oleh karena itu kami katakan bahwa yang paling pertama meluk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah, dan dari kalangan laki-laki adalah Waraqah bin Naufal. Ya. Namun karena Waraqah ini meninggal dengan cepat, ya, setelah itu maka menyebutkan perselisihan tentang keislamannya. Memang tentang keislaman Waraqah bin Naufal sebagaimana disebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya terjadi khilaf di kalangan para ulama karena ya, jarak antara eh, ketika Rasul setelah bertemu dengan Waraqah itu sangat sedikit sekali dengan kematiannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, merupakan sahabat dekat beliau. Sahabat dekat beliau. Yang paling masyhur di kalangan kita kebanyakannya adalah bahwasanya dari kalangan laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, berbagai banyak literasi sirah yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan laki-laki. Berikutnya adalah Ali bin Abi Thalib, merupakan orang yang paling pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Ini masih sepupu beliau yang masih anak, masih kecil usianya, ada yang menyebutkan 8 tahun ataupun 10 tahun ketika Ali masuk Islam. Dan tentang Ali bin Abi Thalib, ya, kita kemarin pernah menyinggung bahwasanya ketika Rasul diasuh oleh pamannya, ketika Rasul diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini merupakan uh, orang yang paling miskin di antara saudara-saudaranya Abdullah, yang paling banyak anaknya dan yang paling miskin. Maka ketika Rasulullah SAW sudah dewasa, beliau berinisiatif untuk mengasuh salah satu anak dari Abu Thalib, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian pamannya Rasul, Abbas, juga berinisiatif untuk mengambil anaknya, salah satu anaknya Abu Thalib, di antaranya adalah Ja'far, ya, Ja'far bin Abu Thalib. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang bisa dibilang kalau umur 8 tahun, 10 tahun mungkin masih kecil ya, tapi sudah masuk usia tamyiz. Ya. Dan sudah dekat menemani Rasulullah SAW dari sejak kecilnya. Berikutnya dari kalangan bekas budak, yaitu adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah, pelayan atau juga ini dikenal dengan dulu pada masa sebelum diharamkannya menisbatkan nama kepada ayah angkat, dulu juga dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Ya. Maka inilah dia para generasi awal yang dengan gesit melakukan dakwah, ya, dengan rahasia. Bahkan dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq ini masuk banyak sekali kalangan sahabat. Nah, di antaranya ada Utsman bin Affan, ada juga Zubair bin Awam, ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Ya, mereka semua adalah tergolong sahabat, ya, dari 10 sahabat yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya masuk surga. Kemudian yang termasuk yang paling awal masuk Islam juga ada Abu Ubaidah, ya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Arqam bin Abil Arqam, Utsman bin Maz'un, ya. Kemudian ada banyak lagi selain dari mereka, kita akan lihat di slide berikutnya, ya. Ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Bilal bin Rabah dari kalangan budak, Abu Ubaidah, Abu Salamah, kemudian Arqam bin Abil Arqam, ya, Utsman bin Maz'un, dan kedua saudaranya Hudamah dan juga Abdullah. Nah, maka secara garis besar kalau kita lihat yang masuk Islam yang merupakan ijma yang paling pertama yaitu adalah dari kalangan wanita Khadijah radhiyallahu anha. Baik, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Mereka semua ini masuk Islam secara rahasia dan mereka berkumpul bersama Rasul dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia untuk mempelajari Al-Quran. Dari semuanya orang-orang yang masuk Islam ini, kalau kita lihat, kita lihat usianya. Ya. Dr. Muhammad Imarah di dalam Khawatir wa Ta'amulat fi Sirah Nabawiyah ini pernah menuliskan usia-usia
orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Ali bin Abi Thalib kurang lebih sekitar 8 tahun. Zubair bin Awam juga sama. Kemudian Talha bin Ubaidillah kurang lebih 12 tahun. Arqam bin Abil Arqam kurang lebih 12 tahun. Abdullah bin Mas'ud kurang lebih 15 tahun. Said bin Zaid menjelang 20 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas sekitar 17 tahun. Mas'ud bin Rabi'ah 17 tahun. Ja'far bin Abi Talib sekitar 18 tahun. Jarak antara Ja'far dengan Ali 10 tahun. Kemudian Suhaib Ar-Rumi 20 tahun. Zaid bin Harisah hampir 20 tahun. Utsman bin Affan sekitar 20 tahunan. Khabbab bin Ad sekitar 20 tahunan. Mus'ab bin Umair sekitar 24 tahun. Abdullah bin Jahash sekitar 25 tahun. Umar bin Khattab nanti sekitar 26 tahun. Abu Ubaidah sekitar 27 tahun. Artinya rata-rata di bawah 30 tahun. Para pemuda semua. Semuanya para pemuda. Kalau kita lihat hari ini biasanya pidatonya Bung Karno ya paling sering dinukil. Berikan aku 10 pemuda maka akan aku pindahkan gunung-gunung. Ada semuanya adalah orang-orang muda semua. Semuanya adalah orang-orang muda. Di saat pemuka-pemuka Quraisy, para pembesar-pembesarnya ini tidak menerima dakwah, bahkan memusuhi dakwah. Maka ternyata yang menjawab risalah dakwah ini semuanya adalah dari kalangan para pemuda. Makanya wafilan Allah di sini juga kita timbul pertanyaan. Kenapa harus dengan rahasia? Kenapa dakwah Rasul itu dimulai dengan dakwah sirriyah? Maka di sini ada beberapa jawaban. Di antaranya pertama adalah agar warga Mekah tidak kaget dengan peristiwa yang besar. Tidak kaget dengan peristiwa yang besar. Sehingga mereka kalap dalam menghadapi dakwah. Berikutnya, agar barisan dakwah ini mendapatkan kader-kader yang siap membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperlukanlah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tidakkah kita juga pernah teringat dengan hadis bahwa saya rahasiakanlah. Kita harus menjaga rahasia terhadap target-target yang akan kita capai. Jangan sebarkan target-target. Termasuk juga ketika berdakwah, ini harus dengan strategi. Ini artinya juga dakwah ini bukan hanya sekedar kita dapat ayat kita langsung sebarkan tanpa mengatur strategi. Rasulullah SAW ketika berdakwah mengatur strategi. Beliau memberikan strategi, diantaranya adalah dengan dakwah secara sirriyah. Diantaranya dengan dakwah secara sirriyah. Tidak secara langsung, tidak tergesa-gesa dalam berdakwah. Tentu harus dibangun di atas ilmu, melihat kondisi yang ada, melihat kondisi lapangan, harus tahu siapa mad'unya, harus tahu dengan cara apa yang akan Anda gunakan, wasail dakwahnya, metode dakwahnya. Harus tahu. Jadi dakwah, ini di antara pelajaran penting dari dakwah sirriyah adalah agar kita tidak terburu-buru dalam memetik hasil. Jangan tergesa-gesa dalam berdakwah. Semuanya harus dengan ilmu. Dakwah tidak dibangun dengan semangat. Dakwah harus dibangun di atas ilmu. Benar, kita harus bersemangat dalam berdakwah. Tapi semangat saja tanpa ilmu, maka itu tidak ada gunanya. Hal ini juga yang pernah dipraktekkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang mana beliau tidak tergesa-gesa dalam mengambil tindakan. Ketika itu beliau melihat manusia banyak yang mengitari makamnya atau kuburannya Zaid bin Al-Khattab yang ada di dekat ibu kota Riyadh. Maka waktu itu karena beliau masih di awal-awal masih muda, hanya mencukupkan dengan berkata Allah lebih mulia daripada Zaid. Tidak berhak untuk seperti itu kan. Maka ini terjadi pada awal dakwahnya dan itu muncul karena keilmuan beliau dalam berdakwah. Ini belum saatnya, beliau belum mampu. Maka beliau hanya mengingkarinya dengan hati dan juga dengan lisannya. Dan sebagaimana juga hari ini, teman-teman, kita semua ini pelajaran penting dalam berdakwah. Kita harus punya strategi dan harus mengetahui objek dakwah yang akan kita dakwahi. Berikutnya, wafilan Allah, ketika Rasulullah SAW dakwah secara sirriyah, ini dilakukan selama 3 tahun kurang lebih. Kemudian turunlah ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Maka di sini setelah ayat ini turun,
maka beliau mengumpulkan kerabatnya, mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan keluarganya terlebih dahulu. Ya, disebutkan di dalam kisah dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah SAW mengumpulkan Bani Abdul Muttalib, hingga terkumpul dalam jumlah yang banyak, mereka semua memakan daging dalam sebuah hidangan. Ya. Kemudian setelah ya, mereka selesai makan kenyang, kemudian Rasul mulai mengajak paman-pamannya, ya, untuk memeluk, ya, agama Islam, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pada momentum meja makan tersebut, ya, pada momentum meja makan tersebut, Rasul bertanya, ya, maka siapakah di antara kalian yang bersedia membaiat saya untuk menjadi saudara dan sahabat saya? Siapa yang menjawab di antara mereka semua? Yang menjawab adalah Ali. Ya, Ali. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib ketika mengisahkan, tidak ada yang bangkit dari duduknya. Ya. Akhirnya saya berdiri dan berjalan kepadanya. Sementara saya adalah anak yang paling muda yang ada di majlis tersebut. Kemudian Rasul ulangi lagi pertanyaannya sampai 3 kali. Ya, ternyata tidak ada respon. Ya, tidak ada respon. Responnya ternyata ada dua pamannya. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Thalib pada majlis tersebut menyebutkan bahwasanya kami suka menolongmu dan kami telah menasihatimu, kami sangat mempercayamu. Intinya adalah Abi Thalib siap untuk membela Rasulullah SAW. Berbeda dengan paman yang lain. Siapa paman yang lain? Abu Lahab. Abu Lahab dengan jelas menentang, ya, dakwah Rasulullah SAW. Ya, demi Allah, ini adalah masalah yang besar bagi keluarga ini. Maka segera selesaikan masalah ini di internal keluarga sebelum, ya, ini masalah ini dihabiskan oleh kabilah lain. Ya. Namun Abu Thalib dengan tegas mengatakan apa? Demi Allah, kami akan membelanya sampai titik darah yang terakhir. Maka setelah peristiwa tersebut, ya, ya, Rasulullah SAW naik ke atas bukit Sofa dan beliau memanggil orang-orang masyarakat. Dan ini termasuk kebiasaannya orang-orang Quraisy pada masa tersebut, jika ingin menginformasikan suatu informasi yang penting, yang genting, karena belum ada media sosial. Ya, zaman itu medianya yang tercanggih adalah naik ke atas bukit Sofa untuk memberikan peringatan. Ya. Maka mendengar itu, orang-orang bertanya, siapa itu? Siapa yang manggil-manggil itu? Ya. Maka orang-orang hampir semuanya yang nggak memiliki, yang nggak berkesempatan untuk hadir, pasti mengutus budaknya atau pelayannya agar hadir di Bukit Sofa memenuhi panggilan tersebut. Kemudian setelah berkumpul, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, menguji bagaimana pendapat kalian apabila saya mengatakan bahwasanya di belakang bukit itu ada pasukan berkuda yang menuju kemari, ya, apakah kalian akan percaya sama saya? Apa jawaban masyarakat yang hadir? Mereka mengatakan, belum pernah kami mendengar, ya, atau melihat kamu berdusta. Belum pernah kami mendapati hal tersebut. Kemudian ditanya lagi, ya, sampai jawabannya sama. Artinya sampai detik itu masyarakat Quraisy masih percaya dengan setiap ucapan yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu saya ingin menginformasikan, ya, kurang lebih bahasa seperti itu, ya. Ya, di dalam kitab sirah disebutkan, saya adalah nabi yang diutus untuk kalian sebelum datangnya siksaan yang pedih. Mendengar hal tersebut, siapa yang pertama kali menjawab? Di antaranya adalah Abu Lahab. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'ah. Celaka engkau wahai Muhammad. Hanya cuman gara-gara ini aja engkau mengumpulkan kami. Kemudian turunlah ayat yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab. Iwa Allah. Sampai detik terakhir. Ya, sampai detik terakhir, ya, sebelum, ya, Rasul menyampaikan tentang risalah dakwahnya, masyarakat Quraisy masih tetap mempercayai karena beliau terkenal dengan kejujurannya, terkenal dengan amanahnya. Ya. Namun yang pertama kali menentangnya siapa? Pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab. Di sini Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah secara rahasia itu kurang lebih selama 3 tahun, kemudian diturunkan padanya
ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Ya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Ya, maka mulai dari detik Rasul setelah menyampaikan uh, panggilannya atau mengungkap dakwahnya di Bukit Sofa, beliau mulai mendapatkan perlawanan, permusuhan secara terang-terangan. Bahkan itu dari pamannya sendiri yang bernama Abu Abu Lahab. Baik, Allah. Apa pelajaran yang bisa diambil? Yang pertama adalah tentang kisah dakwah jahriyah. Pentingnya kita untuk mendakwahi itu adalah dimulai dari materi dakwah yang paling penting, yaitu tentang tauhid, dan memulai dakwah itu adalah dari orang-orang yang terpenting, yaitu orang-orang terdekat kita, dari orang-orang yang terdekat kita, dari keluarga, dari kerabat, itu yang paling penting. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentang caranya bagaimana? Caranya boleh dengan menghubunginya melalui media sosial misalkan, memberikan reels dakwah ataupun memberikan potongan video dakwah ataupun juga mengundangnya makan, ya, mengundang makan jamuan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, terhadap keluarganya. Dan kemudian tentang bagaimana metode berdakwah yang dilakukan. Bahwasanya Rasulullah SAW itu naik ke Bukit Sofa untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di sekitar, dan beliau mengatakan, wa sobahah, ya, duhai pagi yang bahaya. Ya, beliau naik ke atas Bukit Sofa kemudian mengatakan wa sobahah. Dan ini ya adalah kebiasaan ya, orang-orang tersebut, orang-orang kaumnya Rasul, masyarakat Quraisy, ketika ingin menyampaikan sesuatu yang bahaya, maka biasanya naik ke atas Bukit Sofa kemudian mengungkapkan kalimat wa sobaha, dan terkadang juga disertai dengan melepas pakaian dan menaburkan debu di atas badan ya agar mendapatkan perhatian dari halayak ramai. Namun di sini lihatlah bagaimana cerdiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah SAW hanya mengucapkan wa sobahah saja, namun beliau tidak membuka pakaiannya ataupun juga menaburkan debu di atas kepala. Tidak. Beliau hanya berteriak saya wa sobahah untuk memanggil, untuk menarik perhatian masyarakat. Apa kira-kira perhatian yang pelajaran yang dapat diambil di sini? Yaitu adalah diperbolehkannya kita untuk menggunakan ya media ya selama itu adalah dalam perkara yang mubah dan tidak melanggar syariat. Ya. Naik ke atas Bukit Sofa tidak ada larangan. Ya. Manggil dengan ucapan wa sobahah tidak ada larangan, itu diperbolehkan. Ya. Namun melukai diri, ya, membuka pakaian, menampakkan aurat di halayak ramai, itu merupakan suatu dosa. Maka begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan dakwahnya. Ya, beliau juga menggunakan kebiasaan atau adat ya, kaumnya, nah, metode dalam mengumpulkan massa. Namun beliau tidak menggunakan metode yang haram. Ya, beliau tidak menggunakan metode dan haram. Dan seperti itulah setiap Muslim ya hendaknya ketika mengambil ya, sarana untuk berdakwah, menggunakan dakwah yang ada hari ini dalam media sosial, maka hendaknya menggunakan dalam batasan yang dibolehkan secara syariat dan menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kemudian, ya Allah tentang permusuhan Abu Lahab, ini menunjukkan bahwasanya dakwah Nabi Muhammad ini adalah bukan dakwah yang terbatas pada suatu golongan tertentu atau kabilah tertentu, namun ini dakwah agama untuk seluruh umat manusia ya, dan juga kalangan jin ya, seluruh manusia dan jin.
Ya, bukan hanya terbatas bagi masyarakat Quraisy. Buktinya apa? Keluarganya pun ya dari Abu Lahab ada yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Allah. Kemudian terkait bagaimana sikap Quraisy terhadap dakwah setelah masa jahriyah ini, maka pada awalnya masyarakat Quraisy ini mengira dakwah Nabi Muhammad ini ya sudahlah, seiring berjalannya waktu paling akan hilang sendiri. Orang-orang Quraisy mengira seperti itu. Karena apa? Hal ini juga ya, mereka belajar dari sejarah. Kemarin kita lihat ya bahwa kita dengan sejarah dapat memprediksi. Ya. Mereka orang-orang Quraisy juga memprediksi. Ah, ini paling sama seperti yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Siapa yang sebelum-sebelumnya? Ada yang terkenal ya pada masa tersebut seperti Zaid bin Amr bin Nufail, ada Umayyah bin Abi As-Salt, ada Qais bin Sa'idah. Ya. Mereka semua ya, termasuk yang tidak pernah menyembah berhala, ya. Tidak pernah bersujud kepada berhala. Mereka kira ini hanya omongan belaka. Ini kasusnya Nabi Muhammad mereka samakan dengan kasus orang-orang yang ada sebelumnya. Mungkin ini akan hilang dengan seiring berjalannya waktu sehingga mereka tidak terlalu memperhatikan dakwah Nabi Muhammad SAW ini. Mereka anggap sebagai kabar burung saja, ya, kabar burung saja. Mereka menganggap ini bakal hilang, bakal sirna dengan seiring berjalannya waktu. Ya. Namun setelah Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasul mulai bercerita tentang bahaya kemusyrikan dan pelakunya, menjelaskan tentang hakikat ya patung, bahwasanya yang namanya berhala atau patung itu tidak mampu mencegah bagi dirinya kemudaratan dan lain sebagainya. Mulai ya orang-orang Quraisy ini paham bahwasanya dakwah tersebut ini nggak sama dengan dakwah yang sebelumnya, orang-orang sebelumnya tadi. Beda ini. Ini berbeda. Kasusnya Muhammad bin Abdullah ini beda. Ya. Ya, karena apa? Karena dakwah Nabi Muhammad mulai masuk ke dalam setiap rumah-rumah yang ada di Mekah. Ya. Dari kalangan pemudanya. Kalau kita lihat tadi nama-nama yang tadi kita sebutkan di awal, itu semuanya rata-rata di bawah 30 tahun. Kebanyakan di bawah 30 tahun. Dan dari sinilah ketika sudah mengusik Tuhannya, mengusik ke adat kebiasaannya, maka mereka masyarakat Quraisy faham tentang arti uluhiyah yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW ini. Maka apa saja langkah yang mereka lakukan? Di antaranya adalah mulai mendatangi, melobi. Ya, biasalah ya, lobi-lobi belakang, lobi-lobi. Siapa yang dilobi oleh masyarakat Quraisy? Pamannya Rasul, orang terdekatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib. Mereka minta agar Abu Talib menjadi mediator untuk menghentikan Nabi Muhammad, agar tidak berdakwah, agar tidak mencela Tuhan-Tuhan yang ada. Ya, mulai melakukan lobi-lobi. Ya. Kemudian setelah tidak bisa melakukan lobi-lobi tersebut karena namanya pamannya yaitu Abu Talib itu sudah kekeh, sudah kokoh akan melindungi sampai titik darah penghabisan. Maka mulailah banyak sekali rintangan dakwah yang Rasul hadapi ketika berdakwah di Mekah ini. Ya, singkatnya ada beberapa poin atau metode yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy untuk mencegah lebih meluasnya dakwah Rasulullah SAW, di antaranya dengan menyindir, mengejek, menghina. Ya. Namun mereka tidak bisa menghina karena mereka sendiri yang menetapkan bahwa Rasul amanah, Rasul jujur. Ya. Rasul itulah orang yang terpuji, bahkan dari namanya saja ada yang bersyair, ya, Muzammamun. Ya. Kata Rasul, lihat dia mau mencela, tapi tidak bisa, namaku Muhammad. Namaku adalah yang terpuji. Dari namanya saja Rasul sudah tidak bisa dicela. Ya. Dari namanya saja Rasul sudah tidak bisa dicela, tidak bisa. Berikutnya menyebarkan citra uh, buruk, ya, menebarkan syubhat, ya, menyebarkan tuduhan bahwasanya agama yang dibawa ini memecah belah keluarga. Seperti itulah. Ya. Bertentangan dengan adat kebiasaan. Ya Allah. Dari poin ini dapat kita temukan pelajaran penting sekali khususnya tentang berdakwah. Bahwasanya ya setiap dari kita masalah yang paling berat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya masalah yang paling berat yang akan dihadapi
seseorang adalah ketika berhadapan dengan budaya lama, dengan adat lama, dengan adat kakek moyang nenek moyang terdahulu. Ya, ini di antara rintangan yang paling berat yang dihadapi pula oleh para rasul terdahulu, yaitu adalah budaya lama yang sudah mendarah daging. Ya. Oleh karena itu, siapa saja yang tidak mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan budaya lama itu, maka ya, dan tidak memperhitungkannya, maka tentu dia akan terputus. Ya. Dan kemenangannya hanya sebatas khayalan saja. Kemudian ya wafil Allah. Kalau kita lihat juga dari ketika dakwah secara jahriyah, yang memberikan perlindungan siapa? Yang paling terdepan, yaitu adalah Abu Talib. Abu Talib, apa agamanya, keyakinannya? Abu Talib walaupun meyakini bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah benar, dan dia melindungi, yang menjadi tameng terdepan, garda terdepan. Ya, dan ini merupakan sifat asobiah yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau berlindung. Ya, dengan asobiah kesukuan ini beliau berlindung. Ya, termasuk digunakan dalam metode berdakwah. Ya, bahwasanya Abu Talib tetap sampai akhir hayatnya tidak memeluk agama Islam. Dan ini terkandung hikmah yang sangat besar. Ya, hikmah yang sangat besar. Ibnu Katsir rahimahullah pernah mengatakan, paman beliau yang bernama Abu Talib tidak mengikuti ajaran beliau, tetapi bagi Abu Talib, Muhammad adalah makhluk yang paling dia cintai. Itulah sebabnya dia menyantuni, berbuat baik, menjaga dan membelanya. Abu Talib berhadapan dengan kaumnya, walaupun mereka masih sama keyakinan dengan Abu Talib. Karena Allah menguji hati Abu Talib dengan cara mencintai Nabi Muhammad SAW secara tabiat dan bukan berdasarkan keyakinan. Ya. Dan di antara hikmah, ya, tetapnya Abu Talib dalam agama kaumnya merupakan pengaturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehendak dari Allah. Ya, memberikan perlindungan kepada Rasulnya, ya, melalui perantara siapa? Abu Talib. Karena kalau Abu Talib masuk Islam, tentu sudah tidak didengar lagi omongannya Abu Talib. Ya. Dan sikap Abu Talib menolong, menjadi penolong Rasulullah SAW. Ini juga memberikan pelajaran penting bahwasanya diperbolehkan umat Islam, ya, untuk menerima bantuan dari orang musyrik dengan syarat-syarat tertentu. Ya, jadi ketika muamalah, untuk urusan muamalah dengan orang musyrik, selama dalam rangka kebaikan dan tidak melanggar batasan syariat, maka itu adalah diperbolehkan. Ya, singkat cerita, ketika Rasul banyak menerima cemoohan, olok-olok, ya, kalau kita dari sini dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Rasul ada pencegahnya, ada tim pembelanya, yaitu siapa? Abu Abu Thalib. Namun bagaimana dengan sahabat yang lain? Kita mendengar kisah keluarga Ammar, ya. Ammar bin Yasir, ya, orang tuanya dibunuh, ya, Sumayyah menjadi wanita syair pertama ada yang dibunuh dari kalangan budak, disiksa, Bilal. Maka Rasul berikutnya di tahun kelima, beliau mempersilahkan para sahabatnya, ya, untuk berhijrah, dan di antara tempat hijrah yang beliau uh, arahkan yaitu adalah hijrah ke Habasyah. Hijrah kemana? Ke Habasyah. Atau hari ini adalah Ethiopia, ya, kurang lebih daerah Ethiopia. Kenapa demikian? Kenapa Habasyah? Karena kata Rasul di sana akan ada raja yang terkenal tidak pernah menzalimi, terkenal tidak pernah menzalimi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Rasul juga ketika berdakwah itu memperhatikan kondisi sahabat-sahabatnya. Ya, karena kalau Rasul sendiri ini dapat perlindungan dari pamannya, dapat perlindungan dari pamannya. Adapun sahabat-sahabat yang lain, khususnya orang-orang yang lemah, ya, maka beliau eh, memperhatikan mereka dan memberikan izin kepada mereka untuk hijrah kepada negeri Habasyah. Disinilah diantaranya Rasul pernah mengatakan kepada para sahabatnya, seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah, ya, karena negeri itu dipimpin oleh seorang raja yang tidak satupun dari rakyat yang terzolimi, dan bumi itu adalah bumi yang aman. Tinggallah kalian di sana hingga Allah memberikan jalan keluar kepada kalian dari apa yang menimpa kalian. Ya, maka berangkatlah, kurang lebih ada 2 kloter, ya.
Yang pertama 12 lelaki dan 4 perempuan. Ya. Kemudian sempat tinggal di Habasyah, lalu kembali lagi ke Mekah karena mendengar info katanya orang-orang Mekah sudah beriman. Berikutnya di tahun yang sama terjadi juga hijrah yang kedua kali ke Habasyah, yaitu adalah di tahun dengan jumlah yang lebih besar, 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Maka melihat hal ini Quraisy mengirim Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghembuskan isu di depan Najasyi. Ya, namun ternyata Allah menggagalkan makar buruk mereka. Ya, firman Allah di sini memang terkait dengan Amr bin As, merupakan salah seorang sahabat yang ahli di dalam bidang diplomasi. Ya, salah seorang penakluk, beliau nanti akhirnya masuk Islam dan menjadi penakluk Mesir. Ya, penakluk Mesir. Pandai sekali dalam bernegosiasi. Ya, namun sepandai-pandainya Amr, ya, ternyata tetap ya, tidak bisa mempengaruhi Raja Najasyi. Yang mana kala itu ya, di antara juru rundingnya dari kaum muslimin adalah Ja'far, ya, Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ketika diajak diskusi dengan Najasyi, Ja'far menjawab dengan sangat sangat baik, ya, sehingga Raja Najasyi masih melindungi kaum muslimin untuk tinggal di negeri mereka. Kemudian mohon maaf, kita masuk ke tahun berikutnya, yaitu adalah tahun di mana Rasulullah SAW itu juga pernah diboikot, ya juga pernah diboikot. Mohon maaf, seperti tidak tercantum di slide. Ya, Rasulullah SAW juga pernah diboikot di Syaib, ya, Bani Hashim, dan itu kurang lebih selama 3 tahun lamanya beliau diboikot, dan pada masa pemboikotan tersebut Rasul dan keluarganya mengalami kelaparan dan makan apa adanya. Artinya makan dedaunan, ada yang menyebutkan makan kulit. Ya. Dan yang diboikot siapa? Seluruh Bani Hashim. Ya, khususnya Bani Abdul Muthalib. Ya, Bani Abdul Muthalib. Kecuali Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab. Ya, baik yang Islam maupun yang kafir. Ya, itu semuanya diboikot. Dan pemboikotannya pemboikotan paling sadis yang ada di muka bumi. Ya, nggak boleh menikah, nggak boleh dikasih makan, ya, paling sadis. Ya. Hingga akhirnya ya, pemboikotan tersebut berakhir karena beberapa orang Quraisy ada yang iba, yang masih memiliki hati, mereka iba dengan kondisi yang menimpa warga Bani Hashim ini, sehingga pemboikotan tersebut berakhir. Singkat cerita, setelah peristiwa pemboikotan tersebut, ya, disinilah terjadi suatu hal yang sangat menyedihkan, yaitu adalah Abu Thalib yang kondisinya sudah semakin tua, dan semakin lemah juga setelah pemboikotan tersebut. Ya. Maka Abu Thalib jatuh sakit. Ya. Abu Thalib jatuh sakit. Dan saat detik-detik terakhirnya ketika Abu Thalib akan wafat, di sana hadir berbagai macam ya orang-orang, ya orang-orang teman-temannya, ya, teman-temannya Abu Thalib. Ya. Di antaranya dia mengatakan, wahai Abu Thalib, Anda telah mengetahui akan kedudukan Anda di mata kami. Ya, kini telah hadir kepada Anda saat kondisi seperti ini dan kami sangat mengkhawatirkan Anda. Ya. Lalu mereka memohon kepada Abu Thalib agar melarang Nabi Muhammad berdakwah kepada mereka. Ya. Maka kemudian Abu Thalib tetap pada pendiriannya. Ya. Tetap pada pendiriannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada seluruh yang hadir, ya, kepada seluruh yang hadir di sekitar Abu Thalib saat itu Abu Thalib sedang sekarat, ya, bahwasanya beliau mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, serulah mereka agar mau mengatakan satu kalimat saja yang jika mereka lakukan, maka semua bangsa Arab akan taat kepada mereka dan mereka pun akan menguasai bangsa Ajam atau non-Arab.
Mendengar hal itu yang ada di sana juga hadir Abu Jahal. Apa kalimat tersebut? Ya, demi Allah kami pun siap memberikan 10 kalimat untuk. Bukan satu saja, 10 kita siap kata Abu Jahal. Maka Rasul menjawab, katakanlah la ilaha illallah dan tinggalkanlah semua yang kalian sembah selain Allah. Maka mereka menjawab yang hadir semua. Heran. Ya. Apakah dia hendak mengubah Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya menjadi satu Tuhan saja? Ya. Maka turunlah ayat surat Shad ayat 1 sampai 7. Maka ya wafilah Allah. Di sini poin terpentingnya adalah ketika ada keluarga yang sedang sekarat, di antara hikmah yang dapat diambil. Bahwa saya hendaknya kita menjaga ya, agar ya, keluarga yang sakit ya, ketika berada di rumah sakit itu tidak sendirian. Ya, khususnya apalagi kalau sudah diambang kematian. Ya, jangan sampai ditinggalkan. Jangan sampai malah menjadi kafir di akhir hayatnya. Sebagaimana yang terjadi dengan Abu Talib. Ya, bahwa saya disebutkan dari riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada pamannya, katakanlah la ilaha illallah yang dengannya aku dapat menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Maka Abu Talib menjawab, seandainya orang-orang Quraisy tidak mencibir aku dengan mengatakan Abu Talib tertarik mengikuti Muhammad dikarenakan rasa marah, niscaya aku akan membuatmu senang dengan mengucapkan kalimat tersebut. Ya. Banyak sekali. Ya. Artinya Abu Talib sudah percaya, namun gengsi. Banyak sekali hari ini teman-teman, Masya Allah, ya, kebaikan tersebut ya, terhalang karena masalah apa? Gengsi. Karena masalah takut hilang jabatan, takut hilang kawan, ya, takut hilang kawan. Ya. Mendengar hal tersebut Abu Jahal juga pernah menimpali, wahai Abu Talib, ya, apakah kamu tidak menyukai agama Abdul Muthalib? Apakah kamu nggak suka dengan agama leluhurmu? Maka terus mengulangi Rasul berusaha, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun sampai akhir ayatnya, akhirnya Abu Talib hanya mengatakan, aku tetap bersama agama nenek moyang. Ya. Dan di tahun ini, selang beberapa waktu, ya, Abu Talib wafat itu pada tahun ke-10 kenabian kurang lebih, ya, pada usia 80 tahun. Ya, 80 tahun. Kemudian Khadijah juga wafat di tahun yang sama, selang beberapa waktu setelah wafatnya Abu Talib. Dan ini merupakan pukulan terbesar. Sebagian kitab sejarah menyebutkan bahwa ini dikenal dengan nama Amul Huzni. Ya, Amul Huzni. Ya, maka setelah meninggalnya Abu Talib dan juga Khadijah, perlawanan masyarakat Quraisy ini makin besar, makin terhadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mereka semakin berani, bahkan secara terang-terangan menyakiti beliau. Oleh karena itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan ya, ke Taif. Ya, perjalanan ke Taif, satu tempat yang kurang lebih berjarak itu kurang lebih 80 kilometer dari Mekah. Ya, 80 kilometer dari Mekah. Beliau pergi dan pulang dari Taif itu hanya ditemani berjalan kaki dengan anak angkatnya, ya, Zaid bin Harisah. Ya, tujuan utamanya adalah untuk mencari suaka, untuk mencari perlindungan dari orang-orang Taif. Karena orang-orang Taif dikenal memiliki loyalitas dan juga kekuatan militer yang tinggi, ya, yang kuat. Orang-orangnya kuat semuanya. Ya, ada suku-suku yang kuat. Maka beliau berharap ya, mendapatkan perlindungan dari orang Taif, namun ternyata tidak ada satu kabilah pun yang di Taif yang menerima ajakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kurang lebih Rasul berkeliling di Taif dari rumah ke rumah menawarkan agama Islam, ya door to door nih, ya. Bukan hanya orang-orang menawarkan produk aja hari ini door to door ya. Rasul pun menawarkan agama Islam ya, dari rumah ke rumah. Ya. Dan selama berada di Taif, kurang lebih disebutkan 10 hari, beliau selalu bertemu dengan para pemuka mereka. Yang ditemui bukan orang-orang rendahan, tapi langsung kepada orang-orang level atasnya. Ya. Orang-orang pemukanya, mengajak mereka untuk masuk agama Islam.
Namun mereka jawabannya sama semuanya. Keluarlah kamu dari negeri ini. Ya, mereka memprovokasi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang di bawah, memprovokasi masa untuk ya, mengusir Rasulullah SAW dan juga Zaid. Sehingga ya, beliau dilempari dengan batu dan kaki beliau berdarah. Dan yang melindungi Rasul saat itu hanya putra angkatnya adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian singkat cerita beliau berteduh atau beristirahat di kebun milik Robi'ah, ya, di kebun milik Robi'ah atau Utbah bin Robi'ah, ya, yang mana di sini ada kisah yang masyhur bahwasanya Robi'ah walaupun ya, Utbah, Robi'ah dan Syaibah, ya, walaupun mereka adalah musuh ketika berada di Mekah, namun mereka juga iba dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mereka memberikan makanan uh, kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara pembantunya yang bernama Adas. Ya, kisahnya masyhur tentang Taif ini, dan Rasulullah SAW juga pernah ditawarkan oleh malaikat untuk menghabiskan masyarakat Taif, namun Rasulullah SAW menolak hal tersebut. Baik, berikutnya selain kisah Taif, di antara peristiwa yang terpenting juga yaitu adalah Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, berarti kurang lebih sekitar tahun ke-10 setelah kenabian. Maka beliau menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar, wanita yang paling fakih umat ini. Beliau termasuk wanita yang paling dicintai, dan Aisyah tidaklah pernah cemburu terhadap istri-istri Rasul, melainkan hanya cemburu kepada Khadijah. Kemudian peristiwa berikutnya juga yang terjadi, ya, yaitu adalah tentang Isra dan Mi'raj. Tentang Isra dan Mi'raj. Nah, di mana beliau diperjalankan dengan jasad dan ruh. Nah, ini merupakan keyakinan kita adalah bukan hanya ruhnya saja, tapi juga jasad dan ruh beliau dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis dengan menunggangi buraq bersama Jibril. Ya. Saat singgah di Baitul Maqdis, beliau sholat dan menjadi imam bagi para nabi. Ya, kemudian beliau dimi'rajkan, ya, pada malam itu juga ke Sidratul Muntaha atau langit tingkat 7 untuk menerima perintah apa? Perintah sholat. Jadi satu-satunya ya, perintah ya, atau ibadah yang langsung ya, Rasul menerima ya, perintahnya dari Allah, dari langit, ya, saya langsung ini, itu adalah sholat. Ini menunjukkan keagungan sholat, teman-teman mati Allah. Ya, bahwasanya sholat ini langsung Rasul bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Tentang apakah Rasul melihat wajah Allah, maka di sini terdapat perbedaan pendapat. Namun pendapat yang kuat adalah Rasul tidak melihatnya. Yang Rasul lihat hanyalah cahaya saja. Nah, kemudian kita mengenal ya inna ma'al usri yusra, ya, bahwa setelah kesusahan, setelah tadi Rasul disiksa, diusir di Taif, beliau ternyata mendapatkan hiburan-hiburan. Ya. Hiburannya tadi diantaranya apa? Di Isra Mi'raj kan. Kemudian berikutnya adalah peristiwa yang tak kalah penting, ya, yaitu pada tahun ke-12 kenabian, itu terjadi Baiat Aqobah yang pertama. Ya. Hadir ya, para pemuda, ya, masyarakat Madinah ya, pada saat itu di masa haji. Rasul menawarkan dari kabilah, setiap kabilah-kabilah. Ya, karena yang hanya bisa beliau lakukan ya, adalah menawarkan agama Islam ini secara di musim haji saja kepada masyarakat banyak, masyarakat Arab. Karena pada momentum tersebut berkumpulnya dari berbagai penjuru dunia. Maka beliau menawarkan, di antara yang menjawab adalah para pemuda-pemuda dari Yathrib atau yang kelak nanti dikatakan Madinah. Mereka teringat ya, karena yang orang-orang di Yathrib ini konflik internal yang jadi pemasoknya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi ini kadang bilang, ingat nanti kalau ada nabi akhir zaman, kalian akan nurut kepada kami. Ya, kalian akan kami tumpas, kata orang-orang Yahudi. Mereka teringat ini, orang-orang Madinah ini teringat. Nah, jangan kok ini ciri-cirinya sama ini.
dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, jangan sampai kita keduluan dengan orang-orang Yahudi. Ya, maka disinilah terjadi baiat Aqobah yang pertama. Kemudian di satu tahun setelahnya terjadilah baiat Aqobah yang ketiga. Ya, mohon maaf, baiat Aqobah yang kedua, di mana dihadiri lebih banyak orang, yaitu ada 70 orang laki-laki. Dan ini baiat yang kedua, ini Aqobah yang kedua, ini sudah lebih matang lagi, lebih banyak yang hadir. Bahkan ketika terjadinya baiat Aqobah yang kedua ini, hadir dari keluarga Rasul, yaitulah Abbas. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Abbas waktu itu belum beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi sebagai seorang paman, sebagai seorang perwakilan keluarga, beliau tetap melindungi keponakannya tersebut. Ya. Maka di sini poinnya lebih detail lagi, poin di baiat Aqobah kedua, untuk menjelaskan, untuk menegaskan, ya, untuk menegaskan bahwasanya masyarakat Madinah siap berjuang untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahkan untuk berperang. Ya, di antara wanita yang hadir dalam baiat Aqobah kedua ini, seingat anak ada Nusaibah, Ummu Imarah atau Nusaibah, yang terkenal pemberani. Ya, maka karena beliau hadir dalam baiat Aqobah kedua ini, ya, beliau bertekad untuk membela Allah dan Rasulnya hingga titik darah penghabisan. Kemudian terakhir, ya, Rasulullah SAW hijrah. Ya, ini ada singkatnya informasi tentang hijrah Rasulullah SAW, di mana beliau hijrah meninggalkan kota Mekah pada saat itu usianya kurang lebih 53 tahun. Beliau pergi eh, ditemani hanya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dengan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid, dan kurang lebih total perjalanan beliau itu adalah 10 hari. Ya, kurang lebih 10 hari. Ya. Eh, dari Mekah beliau bersembunyi di Gua Thur 3 hari, kemudian dari Gua Thur itu menuju ke Kuba itu kurang lebih 1 pekan, 7 hari atau 8 hari. Dan jalur yang beliau lalui ketika hijrah ke Madinah itu bukan jalur utama, ya, bukan jalur utama, namun jalur yang khusus beliau lalui dengan cara sembunyi-sembunyi dari kejaran para musyrikin Mekah. Ini tabel singkatnya teman-teman rahmati Allah terkait dengan peristiwa yang terjadi di dalam fase Makkiyah atau fase Mekah. Ya, ini tulisannya 1N, ini artinya adalah 1 tahun setelah kenabian atau di tahun pertama kenabian. Kemudian tahun keempat kenabian, seperti itu cara membacanya ya. Tahun kelima kenabian. Ya, kurang lebih inilah dia peristiwa-peristiwa pentingnya. Ya, kalau kita ringkas eh, sampai yang terakhir adalah tahun 14 kenabian atau tahun yang sama, tahun 13 kenabian, di mana di sana rencana pembunuhan Nabi dan permulaan hijrah beliau ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Kami persilahkan jika ada teman-teman di sini yang ingin mendiskusikan, baik dari kolom chat ataupun juga mungkin dari raise hand, kami persilahkan. Mungkin Ustadz Ubed ada di ruangan ini, kami persilahkan untuk membacakan yang dari YouTube mungkin. Baik, ini ada yang bertanya dari Zoom. Ya, di kolom Zoom saya akan bacakan ada pertanyaan yang menyebutkan bahwasanya apa yang menjadi tantangan utama dalam proses dakwah Islam di Mekah? Ya, apa yang menjadi
tantangan dalam proses dakwah Islam di Mekah. Tentu tantangan dakwahnya yang paling berat adalah budaya yang sudah mengakar. Ya. Menghadapi orang-orang tua terdahulu yang mereka sudah hidup nyaman dengan kondisi seperti itu, yang tidak bisa diajak untuk apa kalau bahasa kita hari move on kepada yang lebih baik. Ya, mereka sudah sistemnya beribadah dengan berhala. Ya, itu tantangan yang sangat berat. Tantangan yang sangat berat sebagaimana yang telah disebutkan tadi oleh Ibnu Qayyim. Kita akan bacakan coba. Bahwasanya di antara hal yang paling berat ketika berdakwah ini adalah ketika berdakwah melawan kebiasaan atau adat suatu kaum yang sudah mengakar, sudah mengakar. Ya, kata Ibnu Qayyim, masalah yang paling berat yang akan dihadapi seseorang ya, adalah tak kala berhadapan dengan budaya lama. Ya. Dan ini merupakan rintangan yang paling berat yang dihadapi oleh para rasul, yaitu adalah budaya lama yang telah mendarah daging. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim, siapa saja yang tidak mempersiapkan dirinya untuk meninggalkan budaya lama itu serta keluar dari ikatannya dan tidak memperhitungkan konsekuensinya, maka dia akan terputus dan kemenangan yang dinantikannya hanya akan sebatas khayalan. Allah berfirman, walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu bi'atsahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Dan jika mereka mau berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu. Artinya di antara tantangan yang terberat yang dihadapi ketika berada di Mekah adalah melawan ya budaya lama yang sudah mendarah daging, yang sudah tidak mau move on. Orang-orang musyrikin Quraisy kebanyakannya waktu itu mereka mempercayai Rasulullah SAW. Ya, karena Rasul dikenal dengan Al-Amin. Ya, Al-Amin. Orang yang terpercaya, yang amanah. Ya, walaupun mereka memusuhi Rasulullah SAW, tapi untuk urusan menitipkan barang, itu tetap urusan nitip barangnya ke siapa? Ke Nabi Muhammad SAW. Ya, namun mereka susah untuk move on, untuk beribadah kepada Allah saja itu susah. Itu termasuk ya rintangan tantangan yang sangat berat ketika fase Mekah. Ya, kemudian ada yang bertanya di sini, mengapa dakwah Rasul di Mekah kurang berkembang? Siapa bilang kurang berkembang? Ya, justru berkembang sekali di Mekah. Ya, ini tergantung kita melihat dari sisi mananya. Ya, dakwah Rasul itu adalah dakwah yang sangat berkembang. Buktinya apa? Ya, buktinya dari 5 orang. Ya, dari 5 orang kemudian masuk Islam dari tangannya Abu Bakar. Banyak sahabat-sahabat. Ya, ketika dakwah secara sirriyah, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan kalau kita lihat teman-teman tahu, keberhasilan itu tidak mesti terukir ataupun juga dilihat dengan angka-angka yang pasti. Ya. Tapi justru di fase Mekah ini dakwah Rasul sangat berhasil dan hampir setiap rumah ya di Mekah itu sudah terpapar ya, terpapar dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat para sahabat yang masuk Islam di fase Mekah, itu kebanyakannya mereka adalah pemuda, yang mana orang tua mereka adalah petinggi-petinggi musyrikin Quraisy, petinggi-petinggi di dengkot musyrikin ya, yang membela kekufuran. Maka ini dihitung berkembang. Ya. Ketika Anda tidak bisa mendakwahi orang yang lebih tua, maka jangan lupakan orang yang lebih muda. Ketika kita tidak bisa ya, mengubah ya, kebiasaan ya, orang yang sudah lama, maka jangan lupakan orang-orang yang muda yang masih bisa menerima dakwahnya. Maka kalau dikatakan tidak berkembang, tidak juga, karena dakwah Rasul sangat berkembang dan masuk ke seluruh rumah musyrikin Quraisy yang ada di kota Mekah pada saat itu dan menjadi trending topik. Ya, kalau hari ini di media sosial harus membuat berita dengan judul yang miring ya, kalau jurnalis seperti itu, agar menjadi trending topik di tempat pencarian ya, di YouTube ataupun di Google. Ya, seperti itulah Rasulullah SAW di masa Mekah, beliau sudah menjadi trending topik. Pembahasannya para petinggi Quraisy itu adalah bagaimana
Ya, topik utamanya adalah bagaimana untuk menghambat langkah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar tidak ada orang-orang remaja-remaja muda ini yang masuk Islam lagi. Seperti berbagai cara, dari cemoohan, ada juga Rasul tidak pernah disiksa ya, karena Rasul mendapatkan perlindungan dari pamannya. Ya, sahabat yang lainnya ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Ya, rencana pembunuhan Rasul itu terjadi kapan? Terjadi setelah wafatnya Abu Thalib. Ya, terjadi setelah wafatnya Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan berikutnya berkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Ya, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa. Apakah saat itu Nabi Isa menjadi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dan apakah jika kita bertemu dengan Nabi Isa, terus kita menjadi tabiin? Ya, maksudnya kenapa jadi tabiin ya? Muridnya Nabi Isa gitu mungkin ya. Ya ini mungkin besok perlu ditanyakan ke Ustadz Fida ya. Ini kaitannya dengan penyebutan sahabat dan tabiin ada di mustalah hadis. Singkatnya tentu tidak dikatakan sebagai sahabat ya. Eh, Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun, itu pun juga dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Isa hari ini masih hidup dan nanti akan turun di akhir zaman. Itu juga beriman dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu itu adalah bukan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk tentang lebih jelasnya tentang sahabat nanti dapat ditanyakan di ilmu mustalah hadis, ya, siapa itu sahabat, siapa itu tabiin, ya, agar pertanyaan seperti ini nanti tentu akan terjawab lebih jelasnya nanti ketika antum belajar mustalahul hadis. Ya, saya hanya ngasih kisi-kisinya, tentu ini bukan termasuk sahabat dan kita bukan tabiin. Ya, kita bukan tabiin. Ya, kita ini umat yang jauh sekali ya dari masa Rasulullah SAW. Muqaddimah Ibnu Khaldun direkomendasikan bagi yang mau belajar ilmu tarikh ya. Di Muqaddimah Ibnu Khaldun memang banyak sekali disiplin ilmu. Ya, silahkan untuk sebagai pembuka boleh antum membaca, tapi sebaiknya ya kalau masih pemula ya sebaiknya baca buku yang ringan saja dulu ya. Baca bukunya misalkan yang fokus terhadap Sirah Nabawiyah seperti buku Rahikul Maktum karya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Ya. Atau ada juga buku Al-Bidayah wa Nihayah ya karya Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir itu juga sudah sangat bagus ya, beliau juga banyak mukhtasornya. Hari ini banyak yang meringkasnya. Jadi ketika kita belajar sejarah, jangan kita langsung memberatkan diri kita dengan baca sesuatu yang besar secara langsung. Tidak. Dimulai perlahan-lahan, dimulai dari ringkasan-ringkasan, ya, dimulai dari yang sedikit, ya, kemudian lama-lama menjadi bukit, ya, informasinya dikumpulkan, dan yang namanya kita mempelajari suatu disiplin ilmu itu bukan berarti target kita adalah menghatamkan satu kitab yang besar, tidak. Tetapi bagaimana kita bertadarruj, ya, bagaimana kita uh, ketika menapaki menuntut ilmu, baik itu ilmu apapun, ilmu sirah ataupun juga ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, itu harus dengan step by step yang ada, tidak langsung ke buku yang berat. Tentang Muqaddimah Ibnu Khaldun, ya boleh antum membaca. Nah, namun di sana bukan hanya ada tarikh saja, ada ilmu-ilmu lainnya juga, ada ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Berikutnya, ada yang ingin membuat program umroh, bisa berkonsultasi dengan Ustadz Ubaid nanti untuk program umroh Kuba, sepertinya ada nanti Ustadz Ubaid ya. Umroh khusus sirah Mau nanti. dengan antum Ustaz, nanti mungkin gimana cara menghubungi antum tuh? Karena mau dengan antum. Iya, nanti boleh di sela-sela waktu umrohnya nanti kita bertemu ada majelis ilmu sirah insya Allah dari tempatnya langsung insya Allah. Boleh ditunggu dihadirin di Madinah. Di museum langsung saja Ustaz ya. Mau ke museum juga boleh. Oh ya. Baik. Kami Semoga tunggu insya Allah jelas ya. museum. Jika ada yang ingin, kalau misalnya kontak tidak dibuka untuk umum ya Ustaz ya. Kontak anak kadang kontak nanti aja Ustadz Ubed ya. Oh ya sudah.
Ah, Oh, ya baik. karena kadang anak Afwan kadang agak lambat merespon WA belakangan ini. Baik, Karena Ustaz. banyak Afwan, tapi insya Allah khawatir anak tidak bisa menjawab, jadi mengecewakan antum semua khawatir. Lebih baik ketemu langsung di sana saja ya, Ustaz ya. Ya lebih baik ketemuan langsung. Berikutnya, bagaimana cara mendakwahi orang-orang terdekat kita yang masih menjunjung budaya yang mungkin budaya tersebut tidak pernah ada di zaman Rasul? Ya, tentu ya wafilah Allah. Banyak sekali metode berdakwah dan berdakwah itu adalah bukan kita tidak dituntut dengan hasil. Kita dituntut untuk menyampaikan. Kita dituntut untuk menyampaikan. Adapun hasil maka itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan hari ini seseorang itu tidak menerima dakwah bukan karena topik dakwahnya yang tidak baik. Fitrahnya adalah setiap manusia itu pasti akan menerima kebenaran. Itu fitrah manusia. Tapi bagaimana kita menyampaikannya? Nah, kebanyakan salahnya atau kelirunya adalah dengan bagaimana cara menyampaikan. Ya. Oleh karena itu, ketika kita misalkan mendakwahi orang-orang yang terdekat, maka kita harus bersabar. Tentu harus bersabar. Yang pertama, ketika berdakwah harus bersabar. Pasti setiap orang yang berdakwah itu pasti akan dapat rintangan dakwah. Itu sudah pasti. Semacam sekelas Rasul saja mendapatkan rintangan dakwah. Ya. Sekelas Rasul aja siapa yang menolak dakwah? Pamannya sendiri yang pertama kali. Apakah Rasul tetap berhenti mendakwahi pamannya? Bahkan sampai detik terakhir pamannya akan wafat, siapa itu? Abu Thalib. Beliau masih mendakwahi paman. Maka teruslah berdakwah. Hari ini dengan kemudahan teknologi gunakan dengan sebaik mungkin. Para ulama sudah menjelaskan, banjirilah media sosial ya dengan informasi-informasi yang penting dengan dakwah. Ya. Balighu anni walau ayat, sampaikan satu ayat. Ya. Artinya ya, sampaikan ilmu yang antum ketahui, itu sampaikan kepada siapapun, kepada keluarga. Kalau tidak bisa mungkin kepada paman misalkan, yang keluarga yang tidak bisa kita nasihati, mungkin ustadz yang lain ada ceramahnya yang dapat meluluhkan hati mereka, berikan mereka hadiah. Ya berdakwah dengan hadiah, taklif dulu, itu boleh. Ya. Dalam pembahasan zakat, ya, kita ada namanya zakat diberikan kepada siapa? Kepada mu'alaf, misalkan yang baru memeluk Islam. Para ulama sebagian ada yang menyebutkan itu juga diperbolehkan bagi siapapun orang kafir yang diharapkan akan masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga dengan berdakwah. Jadikan momentum kebesaran Islam ini, misalkan ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, ketika ada misalkan orang kafir, berikan ya, hadiah. Ya, berikan hadiah kepada mereka sehingga mereka akan tertarik kepada Islam. Begitu juga dengan orang-orang terdekat kita, ya, apalagi mereka sudah beragama Islam. Tentu banyak sekali kalau mereka sudah beragama Islam, tentu banyak sekali peluangnya, kesamaannya. Kami pribadi memiliki keluarga yang masih beragama Hindu sampai hari ini. Ya. Saudara-saudara dari nenek kami itu semuanya adalah beragama Hindu. Ya. Kalau setiap saya akan pulang ke tanah air, itu hampir mereka akan mencari saya, minta apa? Minta air zam-zam, minta kurma. Kita berikan hadiah. Itu bagian dari dakwah kita. Ya, bagian dari sarana, salah satu kita berharap ya, semoga dengan hadiah itu mereka ada ketertarikan kepada Islam. Ya. Jadi jangan putus semangat. Kuncinya adalah ketika menasihati, jangan mempermalukan orang yang kita nasihati. Jangan pernah mempermalukan orang yang kita nasihati. Tidak boleh kita menasihati ya, orang tua kita misalkan, atau paman kita, atau saudara kita di depan khalayak ramai. Itu namanya bukan menasihati, tapi mempermalukan. Lebih dekat pada mempermalukan. Tidak diperbolehkan. Ya. Dengan adab-adab nasihat, kita lihat. Orang itu lebih senang dinasehatinya secara sembunyi-sembunyi, dijapri. Ya, hari ini mungkin bahasanya kalau di grup besar ini Ustadz, di grup keluarga, jangan dibahas di grup keluarga. Bahas coba dijapri secara personal. Ya, kirimkan nasihat secara personal. Dan jangan lupa juga, yang paling penting dan terkadang paling sering dilupakan, yaitu doakan kebaikan bagi keluarga kita.
doakan kebaikan bagi mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Karena namanya hidayah itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya tentang ya, selanjutnya ada pertanyaan tentang peristiwa Isra Mi'raj, tentang menghuni di lapis langit dan umat terdahulu yang kafir pada saat ini sedang siksa dalam neraka. Allah alam, sampai yang untuk ini ana tidak bisa menjawabnya. Baik, selanjutnya adalah tentang bagaimana para sahabat mempelajari perang-perang, sebagaimana mempelajari Al-Quran. Sejauh mana kita mempelajari tentang ghazwah ini dan gimana menjaga keyakinan kita tentang syubhat bahwa Islam berkembang dengan perang atau pedang atau darah, seolah-olah hanya dengan ini Islam berkembang. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, di antara kenikmatan yang ada pada diri antum atau pada diri kita hari ini semuanya. Ini hari ini momentumnya momentum kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia itu di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, kurang lebih tanggal 9 Ramadan. Jadi antara nikmat Indonesia ini adalah masuknya Islam ke tanah Indonesia ini adalah bukan dengan jalur peperangan, dengan jalur perdagangan. Ya, di antaranya adalah orang-orang Arab yang berdagang, atau yang dikenal hari ini kemarin sering disebut dari habaib, ya, yang keturunan dari Arab, dari Yaman. Mereka datang untuk berdakwah, ya, ke tanah Indonesia ini. Artinya itu sekaligus membantah orang-orang yang mengklaim bahwasanya Islam ini semuanya masuknya adalah dengan perang, dengan darah. Ya. Tentang bagaimana maghazi itu diceritakan kepada putra-putranya para sahabat. Para sahabat ingin agar anak-anak mereka menjadi anak-anak yang pemberani. Ya. Sekarang saya akan bertanya kepada antum. Ya, ketika antum memiliki anak laki-laki, ingin anak laki-laki antum menjadi anak laki-laki yang pemberani, kira-kira kisah siapa yang akan antum bawakan? Apakah kisahnya Dora the Explorer, ya, atau misalkan kisahnya apa lagi, sniper pencuri gitu? Apakah kisah-kisah itu akan menumbuhkan? Tidak mungkin. Tentu kisah-kisah yang menggugah jiwa. Kisah misalkan Muhammad Al-Fatih, kisah keberanian Hamzah, kisah keberanian Umar, ya, kisah keberanian Rasulullah SAW ketika perang Hunain pada saat para sahabat kocar kacir, Rasul yang maju. Ya. Ana nabiyun la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib, beliau tembus semua di medan peperangan. Menunjukkan keberanian Rasulullah SAW. Artinya kisah-kisah peperangan ketika dikisahkan, ya, adalah untuk menumbuhkan rasa kebanggaan, untuk menumbuhkan rasa keberanian, untuk menumbuhkan rasa keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, untuk menunjukkan bahwa Rasul dan umat-umat terdahulu, para salafus saleh, para sahabat, orang-orang pemberani. Dan perlu diingat, perang dalam sejarah Islam itu semuanya memiliki adab dan etika. Contohnya misalkan tidak boleh, Rasul tidak pernah memerangi suatu kaum melainkan sudah diiqamatul hujjah terlebih dahulu. Kemudian dalam berperang tidak boleh memerangi para wanita, anak-anak. Bahasanya hari ini mereka orang-orang yang melemparkan syubhat ini, karena bayangan mereka adalah perang itu sangat sadis, karena mereka tidak memiliki etika dalam berperang. Mereka tidak mengenal adab-adab berperang. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah, dalam peperangan Rasulullah SAW, ya, misalkan di dalam perang Badar. Perang Badar berapa jumlah pasukan yang ada? Sekitar 313. Yang wafat kurang dari 20. Ketika perang Uhud, Rasul membawa 70 pasukan. Berapa yang wafat dari kalangan sahabat? Kurang dari sekitar 70-an sahabat. Artinya peperangan Rasulullah SAW memang terjadi pertumpahan darah. Namun di sana ada etika, ada adab. Di sana juga ada strategi.
Di sana juga menjaga agar pertumpahan darah tidak banyak terjadi. Artinya setiap peperangan itu diminimalisir korban, jatuhnya korban jiwa. Ya. Bukan dengan sejarah-sejarah mereka, sejarah-sejarah kalau orang-orang kafir, sejarah-sejarah peperangannya sangat biadab sekali. Ya, ada yang disula, ya, ada yang disalib misalkan, atau ada yang disiksa, diamputasi, atau dicincang. Itu kisah-kisah mereka. Islam tidak mengenal yang seperti itu. Peperangannya beradab, ada etikanya. Ya. Kemudian juga apakah Islam masuk dengan peperangan? Tidak. Bukti nyatanya adalah kita ada di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia bukan dengan jalur pedang, melalui jalur perdagangan dan juga pernikahan. Ya, sehingga hari ini banyak di Indonesia yang keturunan Arab, atau dikenal juga beberapanya ada keturunan dari menyebutkan dari habaib, itu mereka ada keturunan dari Arab. Salah satu kandidat yang kemarin mencalonkan diri misalkan menjadi presiden, itu kakek moyangnya adalah keturunan pejuang. Apakah dia berperang melawan masyarakat Indonesia? Tidak. Mereka datang ke Indonesia dalam rangka untuk berdagang, dan kemudian dari perdagangan tersebut karena tertarik masyarakat Indonesia sehingga menikahkan dengan putri-putrinya. Artinya ini juga menepis isu bahwasanya Islam hanya dengan pedang, hanya dengan darah saja berkembangnya. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah ada yang mengatakan di sini, bertanya tentang kenapa sangat jarang sekali buku sejarah atau asatid yang mengucapkan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha kepada Abul Hakam atau Hindun atau para tokoh Quraisy yang masuk Islam setelah Fathu Mekah, terutama yang dulunya permusuhannya sangat kepada Nabi. Apakah mereka sahabat tapi ada pembedaan? Saya tidak tahu yang dimaksud Abul Hakam di sini siapa, atau yang dimaksud Abu Jahal. Abu Jahal tidak masuk Islam ya. Abu Jahal itu wafat di perang Badar, terbunuh dengan hina di perang Badar. Adapun yang lainnya, Hindun, Abu Sofyan juga mereka adalah para sahabat yang setelah masuk Islamnya mereka juga berhak untuk didoakan, ucapan radhiyallahu anhu. Ya, setelah Fathu Makkah mereka beriman, tidak ada pembedaan. Mereka semua adalah sahabat. Mereka semua ya dikatakan adalah udul, ya para sahabat semuanya adalah adil. Tapi tentu mereka semua tidak maksum. Ya, sekali lagi walaupun mereka semua adalah adil, para sahabat itu adil, tapi mereka semua tidak masuk sahabat sama seperti kita. Mereka manusia biasa, mereka juga berijtihad, mereka juga terkadang benar pendapatnya, terkadang juga salah, melakukan kesalahan. Ya, tetapi yang tidak boleh adalah kita tidak boleh mencela mereka. Itu adalah adab. Ya, jadi ketika di antara adab kita, ketika membaca sejarah pertikaian atau perselisihan di antara para sahabat, maka ingat dengan hadis Rasul, kita tidak boleh mencela sahabat atau Rasulullah. Sahabat Rasulullah SAW, sahabat adalah siapapun yang bertemu dengan Rasulullah SAW semasa hidupnya, pertemuan secara langsung dalam keadaan beriman, kemudian wafat dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasul. Artinya, siapapun yang bertemu pada masa Rasul namun dia tidak beriman pada masa tersebut, tidak dikatakan dia sebagai seorang sahabat. Siapapun yang hidup di masa Rasul tapi dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW walaupun dia beriman, tidak juga dikatakan dia sebagai sahabat. Ya. Artinya sahabat yang bertemu sezaman dan juga beriman. Beriman sampai wafatnya dia juga beriman, maka itu dikatakan sahabat. Apakah kenapa kok tidak dikatakan radhiyallahu anhu? Mungkin saja, mungkin. Ya, itu ada beberapa buku sejarah yang ditulis pada masa zaman Abbasiyah. Mungkin saja, wallahu a'lam. Ya. Karena kita sempat menyinggung, ya, setiap sejarah itulah ditulis oleh pemenang, ditulis sesuai dengan masanya. Setiap sejarah itu terkadang ditulis sesuai dengan kepentingan kelompok masing-masing. Ya. Beberapa mungkin kalau kami temukan dahulu, masih ingat di memori saya, masih ingat sekali ketika dahulu mendapati buku pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya, yang mengisahkan tentang Muawiyah membawa potongan jari istrinya Utsman bin Affan dalam setiap khutbahnya untuk menjelek-jelekkan Muawiyah. Ya.
menggambarkan Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah adalah salah seorang sahabat, salah seorang yang mulia. Ya. Jadi ingat, ketika kita membaca sejarah, ingat ya, bahwasanya para sahabat semuanya adil, para sahabat merupakan orang yang Allah dan Rasulnya telah ridho dengan mereka, dan kita tidak boleh mencela para sahabat ataupun juga berta'ammuk ya terlalu mendalam-dalam di dalam pembahasan perselisihan di antara para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bagaimana cara berdakwah dalam keluarga tanpa membuat mereka tersinggung? Ya, dakwahkan secara private, ya, dan secara sembunyi-sembunyi, jangan di depan umum, jangan mempermalukan. Ya, mulai dakwah dari tema yang terpenting, tema tauhid, ya, tentang kembali kepada Al-Quran dan juga kepada Sunnah Rasul. Ya, kemudian, ya, dengan metode apapun hari ini, ya, dengan misalkan di japri, ya, di telepon, ya, didengarkan curhatnya, dan jangan lupa juga untuk doakan kebaikan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana mengajarkan tauhid melalui kitab sirah? Banyak sekali teman-teman. Tauhid melalui kitab sirah, antum baca buku fikih sirah. Nah, ini sudah saya kasih judul. Buku fikih sirah. Nah, kalau yang kita bahas, anak lebih sering membaca buku karya fikih sirah karya Syekh Zaid bin Abdul Karim bin Az-Zaid. Ya, hari ini juga ada Ustadz Firandan Dirja Hafizahullah Ta'ala, beliau juga memiliki kitab buku sirahnya. Di sana banyak sekali kandungan-kandungan tauhid, ya, dapat dilihat hikmah-hikmah dari setiap peristiwa sirah itu mengandung unsur kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasulnya. Baik, teori masuk Islamnya ke Nusantara. Ya, nanti perlu dibuat daurah khusus ini Ustaz Ubed sepertinya tentang sejarah Indonesia ini. Bisa cek teman-teman untuk yang teori, tapi teksnya masih bahasa Arab. Itu penelitian kecil dulu saya tulis, boleh nanti di download. Sudah kita bagikan di 17 Agustus tahun lalu, Ustaz. Nanti mungkin kita bagikan lagi buat teman-teman. Iya, mungkin boleh di-up lagi itu, buat refleksi juga nih, momentumnya lagi momentumnya. Insyaallah. Ditunggu di grup ya teman-teman ya. Untuk PDF-nya nanti kita share tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin cukup sekian Ustaz. Sudah jam 11. Nanti kita akan lanjutkan insyaallah di sore hari ya Ustaz ya. Di sesi 3. Siap. Masuk fase dakwah di Madinah ya Ustaz ya. Ya, masuk dakwah di Madinah. Ya, tadi sudah fase Makkiyah, kemudian nanti adalah fase Madinah, yang mana nanti ini akan menyinggung, karena tadi banyak pertanyaan tentang perang. Nanti insya Allah kita akan singgung juga tentang beberapa peperangan Rasulullah SAW. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas penyampaian materinya. Juga kita sampaikan terima kasih untuk sponsor kita Z Syariah untuk investasi tanpa riba. Tapi ini mungkin websitenya mungkin sebagian kita kesulitan karena berbahasa Inggris. Teman-teman bisa cek yang website berbahasa Indonesia di nabitu.id. Saya ketikkan di kolom chat ya, nabitu.id. Itu adalah website yang versi bahasa Indonesianya, bisa teman-teman cek di situ. Kemudian juga sponsor keduanya adalah pakaian yang sekarang dipakai oleh Ustaz Zahabi. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena warna hitam. Ya, pakaiannya ini insya Allah nyaman untuk dipakai. Menurut antum sendiri Ustaz Zahabi, pakaiannya ini dibanding jubah-jubah di Arab Saudi, boleh tanya Ustaz, kalau jubah di Arab Saudi berapa harganya biasanya Ustaz? Rata-rata. Untuk yang sejenis ini ya? Iya. Rata-rata itu mohon maaf bisa sampai 200 real. Berapa itu 200 real? Dikali 4.000 ya. Bisa 800.000 ya. 800.000 sampai berarti ya 800.000 atau hampir 1 juta ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya, padahal ini ya karena ini produk lokal, istilahnya apa namanya, chain, rantai pemasokannya terpotong sehingga langsung harganya jauh lebih terjangkau buat teman-teman. Setengah dari harga tadi malah ya, jauh di bawah harga tadi, setengahnya. Teman-teman bisa cek di Local Project di Instagram, dan juga ada abaya untuk perempuan namanya Demiza, punyanya Local Project juga. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan lanjut di sesi 2 insyaallah pada jam 16.00 insyaallah. Saya nggak tahu apakah itu menunggu setelah selesai sholat zuhur ya, kalau antum ya. Ya. Iya, kalau enggak nanti kita mulai jam tepat waktu, cuman mungkin agak anak akan berhentinya lebih cepat.
Oh gitu, nanti kita lihat lagi cocokkan waktu dengan antum ya. Ya. Baik, tinggal ada 2 sesi lagi, sore dan malam insyaallah teman-teman. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped.